teman-teman, jumpa dengan saya Fatin Kotrunada. Pada kali ini kita akan belajar mengenai resonansi gelombang bunyi. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Kita bisa mendengarkan bunyi karena adanya peristiwa resonansi yang menggetarkan gendang telinga kita. Gelombang bunyi sendiri dapat bergerak melalui zat padat, zat cair, dan gas, namun tidak bisa melalui vakum karena tidak ada partikel zat yang akan mentransmisikan getaran. Kemampuan gelombang bunyi untuk menempuh jarak tertentu dalam satu waktu disebut kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi di udara bervariasi, tergantung temperatur udara dan kerapatannya. Apabila temperatur udara meningkat, maka kecepatan bunyi akan bertambah. Semakin tinggi kerapatan udara, maka bunyi semakin cepat merambat. Kecepatan bunyi bervariasi antara 330 meter per sekon hingga 5.400 meter per sekon. Kita mengetahui rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Pada pembahasan gelombang, waktu yang diperlukan untuk satu gelombang adalah periode, sedangkan jarak tempuh gelombang adalah lambda. Maka, kita mendapatkan rumus cepat rambat gelombang bunyi yaitu lambda kalikan frekuensi. Cepat rambat bunyi di udara dapat dilakukan dengan praktikum resonansi. Cepat rambat gelombang bunyi dapat diukur menggunakan metode resonansi pada tabung resonator atau kolom udara. Perhatikan gambar di samping. Gambar 1 merupakan rangkaian percobaan praktikum resonansi gelombang bunyi dengan alat dan bahan yang ditampilkan pada gambar tersebut, yaitu smartphone yang telah diinstal aplikasi frekuensi generator dan soundmeter, kemudian terdapat pipa ukuran 5/8 sebagai tabung resonator. Kemudian terdapat ember atau galon yang berisi air. Panjang gelombang bunyi dapat dihitung dengan mengukur panjang kolom udara saat resonansi. Jika kita melihat pada gambar, yaitu saat terjadi resonansi pertama, kolom udara sepanjang L1 atau 1/4 lambda. Kemudian pada saat resonansi kedua, panjang kolom udara yaitu sebesar L2 atau 3/4 lambda. Kemudian pada saat terjadi resonansi ketiga, yaitu kolom udara sepanjang L3 atau 5/4 lambda. Maka didapatkan persamaan panjang gelombang bunyi, yaitu lambda sama dengan 2 dikalikan L2 min L1 atau lambda sama dengan L3 dikurangi L1. Jika setiap terjadi resonansi panjang kolom udara diukur, maka lambda rata-rata dapat dihitung. Kemudian jika kita mengetahui nilai frekuensi sumber, maka kita dapat menentukan nilai cepat rambat bunyi di udara. Gelombang bunyi yang terbentuk dalam kolom udara memiliki nilai panjang gelombang tertentu yang memenuhi hubungan V sama dengan lambda kalikan F. Simaklah demonstrasi praktikum berikut ini. Pada kasus tabung resonansi atau pipa organa tertutup, sumber bunyi diletakkan di ujung tabung yang terbuka, lalu digetarkan sehingga gelombang bunyi merambat ke dalam kolom udara. Oleh karena salah satu ujung pipa tertutup, maka gelombang bunyi akan dipantulkan ke ujung lainnya. Adanya dua gelombang bunyi yang merambat dalam arah yang berlawanan, maka akan terjadi interferensi sehingga timbul gelombang bunyi berdiri dalam kolom udara. Agar bisa terjadi gelombang berdiri, maka ujung pipa yang tertutup
ujung pipa yang tertutup harus berperan sebagai titik simpul simpangan atau titik node. Sebaliknya, ujung pipa terbuka berperan sebagai titik perut simpangan atau titik anti-node. Kemudian, saat datang gelombang suara kedua yang berasal dari sumber, maka terjadi pertemuan dua gelombang dengan amplitudo maksimum yang akan saling menguatkan, sehingga saat terjadi resonansi terdengar dengung yang sangat keras. Hal ini juga dapat terjadi karena frekuensi alamiah tabung sama dengan frekuensi sumber, sehingga tabung bergetar dan menghasilkan suara dengung yang keras. Jika kita mengetahui nilai frekuensi dan panjang gelombang, maka kita dapat menentukan cepat rambat bunyi di udara. Berdasarkan data hasil praktikum yang kita lakukan, kita mendapatkan panjang L1 yaitu 3,5 cm, L2 12 cm, dan L3 yaitu 20,5 cm dengan frekuensi sebesar 2000 Hz. Kemudian kita di sini mengetahui panjang lambdanya dengan persamaan L3 dikurangi L1 yaitu 20,5 dikurangi 3,5 cm didapatkan hasil 0,17 meter yang kemudian dikalikan dengan besar frekuensi yaitu 2000, kemudian kita akan mendapatkan besar cepat rambat gelombang bunyi di udara yaitu 340 meter per sekon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ralat hasil pengukuran. Pada saat praktikum kita menggunakan 3 besar frekuensi yang berbeda yaitu 1000 Hz, 1500 dan 2000. Kemudian kita mendapatkan 3 data cepat rambat bunyi di udara yang kemudian kita hitung rata-ratanya. Kemudian kita hitung deviasi standarnya menggunakan rumus berikut dan diperoleh nilai ukur besarannya yaitu rata-rata plus min deviasi standar. Kemudian kita dapat menghitung kesalahan relatifnya yaitu deviasi dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Dan kemudian kita akan mendapatkan ketelitian hasil pengukuran. Cepat rambat bunyi juga bisa didapatkan melalui rumus berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 medium yaitu udara, zat padat, dan zat cair. Ketika melalui udara, kita dapat melihat pada rumus berikut terdapat konstanta Laplace di mana ketika gas monoatomik, yaitu gas yang terbentuk dari atom tunggal, konstanta Laplace sebesar 1,67. Ketika gas diatomik, yaitu gas yang terdiri dari 2 atom, konstanta Laplace sebesar 1,40. Dan ketika gas poliatomik, terbentuk dari lebih dari 2 atom, konstanta Laplace sebesar 1,33. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut ini. Diketahui helium dengan massa molekul relatif 4 kali 10 pangkat min 3 kg per mol dan konstanta Laplace sebesar 1,67. Tentukan cepat rambat gelombang bunyi dalam helium pada suhu 27 derajat Celcius. Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan, di mana suhunya kita ubah dari Celcius menjadi Kelvin. Kemudian kita hitung dan didapatkan cepat rambat bunyi di udara sebesar 1020,5 meter per sekon. Dengan demikian, cepat rambat gelombang bunyi dalam helium pada suhu 27 derajat Celcius adalah 1020,5 meter per sekon. Kemudian, kita melihat contoh soal yang kedua. Cepat rambat bunyi di udara pada suhu 25 derajat Celcius adalah 340 meter per sekon. Jika suhu udara naik sebesar 37 derajat Celcius, besarnya cepat rambat bunyi menjadi. Sebelum kita menjawab, kita perhatikan pada soal yang diketahui adalah besar temperatur dan juga cepat rambat bunyi di udara. Maka di sini kita dapat menjawabnya melalui perbandingan kecepatan bunyi sebelum dan sesudah suhu dinaikkan. Kita ubah terlebih dahulu suhu dari Celcius menjadi Kelvin, kemudian kita langsung masukkan ke dalam persamaan dan dibandingkan, sehingga kita dapat menemukan kecepatan bunyi setelah suhu dinaikkan sebesar 346,7 meter per sekon. Kita akan membahas mengenai peristiwa resonansi dalam kegiatan sehari-hari. Resonansi pada kolom udara dimanfaatkan dalam berbagai macam alat musik. Pada gitar terdapat ruang udara, tempat udara ikut bergetar apabila senar gitar dipetik. Tanpa adanya kolom udara ini, kita tidak dapat mendengarkan suara dari gitar. Kemudian apa perbedaan jika sebuah senar gitar dipetik perlahan-lahan dan dipetik dengan kuat? Saat dipetik dengan kuat,
maka nada akan terdengar lebih keras, bukan lebih tinggi, karena sinar yang dipetik adalah sinar yang sama. Maka nada yang keluar pun akan sama atau dengan kata lain frekuensinya tetap. Namun, apa yang membuat suara nada tersebut terdengar keras? Yang membuat perbedaan adalah amplitudo. Telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, amplitudo adalah simpangan terbesar dari gelombang. Perbedaan antara nada kuat dan nada lemah ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian, resonansi bunyi dapat memperkuat bunyi asli, sehingga bunyi yang dihasilkan dapat terdengar lebih keras dan nyaring. Tapi, resonansi juga bisa menimbulkan kerugian. Contohnya bunyi ledakan bom yang sangat keras dapat menimbulkan getaran yang bisa meruntuhkan gedung-gedung di sekitarnya. Baik, kemudian kita akan memasuki pada pemecahan masalah. Di sini ada 3 permasalahan yang akan Ananda cari jawabannya. Yang pertama, yaitu bagaimana mengukur cepat rambat gelombang bunyi menggunakan hubungan nilai variabel frekuensi dan panjang gelombang. Yang kedua, berapa besar cepat rambat gelombang bunyi yang dihasilkan pada praktikum resonansi menggunakan tabung resonator. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana ketelitian data hasil pengukuran praktikum resonansi menggunakan tabung resonator. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita mencari dengan melakukan praktikum resonansi.